Jika kalian mengklik video ini karena thumbnail dan judul yang menyebutkan manfaat dari judi online, ya kalian tidak salah lihat. Karena di video kita kali ini kita akan membahas hal tersebut. Namun sebelumnya saya ingin ingatkan kalian wajib simak video ini hingga akhir agar tidak gagal paham. Karena jika tidak kemungkinan kalian akan mendapatkan pemahaman yang berbeda dan berbahaya bagi diri kalian sendiri. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, pasti banyak dari kalian yang berpikir, emang judi online ada manfaatnya? Well, dari sisi tertentu mungkin ada yang bisa kalian lihat sebagai manfaat. Tapi, tunggu dulu, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Apa yang terlihat menguntungkan di awal bisa jadi membawa masalah besar di kemudian hari. Makanya, penting banget untuk mendengarkan pembahasan ini secara utuh. Di sini, kita bakal bahas dari dua sisi, mulai dari logika manfaat yang banyak orang percaya, hingga ke dampak buruk yang sering kali diabaikan. Jadi, stay tune, karena apa yang kalian anggap sebagai kesempatan emas, mungkin sebenarnya perangkap yang berbahaya. Oke, sekarang kita mulai dengan apa yang sering disebut-sebut sebagai manfaat judi online. Nggak sedikit orang yang percaya bahwa judi online itu bisa jadi cara tercepat buat mendapatkan uang. Bayangin, hanya dengan modal sedikit, kalian bisa meraup keuntungan besar dalam hitungan menit. 1. Potensi penghasilan cepat. Banyak orang tergoda dengan cerita sukses orang-orang yang menang besar dari judi online. Ada yang bilang, dari judi online, aku bisa dapat jutaan rupiah cuma dalam satu malam. Ya, kadang ini memang bisa terjadi. Dalam satu kali taruhan, keuntungan bisa langsung mengalir ke rekening kalian. Seolah ini adalah cara cepat buat keluar dari masalah keuangan, atau bahkan untuk menambah penghasilan sampingan. Semuanya serba instan. 2. Kenyamanan dan akses mudah. Selain itu, judi online menawarkan kenyamanan yang luar biasa. Kalian nggak perlu repot-repot pergi ke kasino atau tempat judi. Cukup buka smartphone atau laptop, pilih permainan favorit, dan tinggal pasang taruhan. Semuanya bisa dilakukan dari rumah atau di mana saja selama ada internet. Ini jelas lebih praktis, nggak ribet, dan buat banyak orang, ini adalah hiburan yang bisa diakses kapan aja. 3. Hiburan dan sensasi adrenalin. Dan jangan lupakan satu hal, judi online memberikan sensasi tersendiri. Buat sebagian orang, adrenalin yang muncul saat menunggu hasil taruhan itu bikin nagih. Saat taruhan mulai dipasang, jantung rasanya berdebar lebih cepat. Ini bukan sekadar soal uang, tapi juga soal perasaan menang yang bisa bikin ketagihan. Hiburan semacam ini bisa jadi pelarian dari rutinitas harian yang membosankan. Jadi, kalau dilihat dari sudut pandang ini, memang ada beberapa hal yang bisa dianggap sebagai manfaat. Tapi, pertanyaannya, apakah semua ini sebanding dengan resikonya? Nah, sebelum kita lanjut, coba deh pikirin baik-baik. Apa manfaat yang kelihatan ini bisa mengalahkan dampak buruk yang sering kali nggak kelihatan di awal? Mari kita bahas. Oke, kita sudah bahas beberapa manfaat judi online yang kelihatan di permukaan. Tapi, sekarang waktunya kita masuk ke sisi yang jarang dibicarakan, yaitu dampak buruk dari judi online. Mungkin kalian nggak terlalu sering dengar cerita negatifnya, tapi percayalah, dampaknya bisa jauh lebih parah daripada sekadar kehilangan uang. Pertama, risiko kecanduan. Yang pertama dan paling berbahaya adalah kecanduan. Kalian mungkin berpikir, aku cuma main buat hiburan kok. Tapi, dari hiburan yang sekilas nggak berbahaya ini, kalian bisa dengan mudah terjebak dalam siklus yang sulit dihentikan. Setiap kali kalian menang, rasanya pengen main lagi dan lagi. Setiap kali kalah, kalian merasa harus mencoba lagi untuk mengembalikan uang yang hilang. Tanpa sadar, waktu dan uang yang kalian habiskan makin banyak, dan disinilah kecanduan mulai muncul. Kecanduan judi ini bukan cuma soal terus-menerus ingin bermain. Otak kalian bisa terprogram untuk mencari sensasi adrenalin dan kepuasan dari setiap taruhan. Akibatnya, kalian bisa kehilangan kendali, nggak lagi fokus pada hal-hal penting lain dalam hidup, seperti pekerjaan, hubungan, atau bahkan kesehatan mental kalian. Judi online mungkin terlihat mudah memberikan keuntungan, tapi kenyataannya lebih banyak orang yang kalah daripada menang. Begitu kalian terjebak dalam euforia menang, kalian akan mulai merasa bahwa kekalahan bisa dikalahkan dengan memasang taruhan lebih besar. Inilah jebakan yang sering kali berujung pada kerugian besar. Banyak kasus di mana orang-orang kehilangan tabungan hidup mereka, bahkan sampai berhutang untuk terus berjudi. Awalnya mungkin kalian hanya menggunakan uang ekstra, tapi begitu kalah,
keinginan untuk mencoba lagi mendorong kalian untuk menggunakan uang yang sebenarnya kalian butuhkan untuk hal lain. Dan begitu lingkaran setan ini berputar, sulit untuk keluar tanpa kehilangan besar. Dan satu hal lagi yang sering dilupakan, judi online di Indonesia adalah ilegal. Jadi, kalau kalian berpikir ini cuma soal menang atau kalah, kalian juga harus menghadapi risiko hukum. Jika suatu saat akun kalian diblokir atau situs yang kalian gunakan ditutup oleh pemerintah, uang yang sudah kalian masukkan bisa hilang begitu saja. Belum lagi, banyak situs judi online yang sebenarnya adalah penipuan. Beberapa di antaranya mungkin terlihat sah dan meyakinkan, tapi begitu kalian menang besar, situs tersebut tiba-tiba lenyap atau menolak membayar. Pada akhirnya, bukan hanya kalian yang kalah, tapi uang kalian benar-benar hilang tanpa jejak. Dari ketiga hal ini aja, sudah kelihatan bahwa manfaat yang awalnya terasa manis bisa berubah menjadi mimpi buruk. Kalian mungkin merasa judi online memberikan kesenangan instan, tapi ingat, ada harga yang jauh lebih besar yang harus kalian bayar. Dan seringkali, harga itu tidak sebanding dengan keuntungan yang kalian dapatkan. Sekarang, setelah kita membahas manfaat dan dampak buruk dari judi online, mari kita bandingkan keduanya. Dari satu sisi, manfaat seperti potensi penghasilan cepat dan kenyamanan akses mudah memang menarik. Namun, di sisi lain, kita tidak bisa mengabaikan risiko yang mengintai. Kita harus ingat bahwa manfaat yang terlihat jelas ini seringkali hanya bersifat sementara. Apa yang mungkin kalian anggap sebagai peluang emas bisa jadi hanya jebakan yang mengancam stabilitas finansial dan mental kalian. Sementara itu, dampak buruk seperti kecanduan dan kerugian finansial tidak hanya mempengaruhi kalian sendiri, tapi juga orang-orang terdekat di sekitar kalian. Ketika kalian bermain dengan harapan menang, kalian mungkin melewatkan risiko besar yang mengikutinya. Kecanduan bisa mengubah kehidupan kalian dan membuat kalian terjebak dalam siklus yang sulit untuk keluar. Selain itu, kerugian finansial dapat menghancurkan kehidupan kalian secara keseluruhan, mengakibatkan masalah dalam pekerjaan, hubungan, bahkan kesehatan mental. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah sepadan? Apakah manfaat instan tersebut benar-benar layak jika harus membayar harga yang jauh lebih besar di kemudian hari? Di saat kalian mungkin hanya melihat keuntungan jangka pendek, kalian juga harus menyadari potensi kerugian yang jauh lebih besar. Dari sini, kita bisa melihat bahwa meskipun judi online bisa tampak menggiurkan, pada kenyataannya dampak buruknya lebih besar dan lebih berbahaya. Dengan kata lain, semua manfaat itu tidak ada artinya jika kalian harus mengorbankan kesehatan mental, finansial, dan keseluruhan kualitas hidup kalian. Sekarang, mari kita lihat ke arah mana kita harus melangkah selanjutnya. Jadi, setelah kita membahas semua ini, saya harap kalian bisa lebih bijak dalam melihat judi online. Meskipun terlihat menarik, risiko dan dampak buruknya jauh lebih besar daripada manfaat yang mungkin kalian dapatkan. Ingatlah bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang benar-benar aman. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar pendapat kalian. Apa pengalaman kalian dengan judi online? Apakah kalian setuju dengan apa yang kita bahas hari ini? Silakan tulis di kolom komentar, saya sangat ingin tahu pandangan kalian. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Juga, pastikan untuk subscribe agar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik dan informatif lainnya. Kita akan terus membahas topik-topik yang penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.